Baik, sebelumnya memang panitia atau beberapa para sesepuh menyampaikan bahwa pada tahun ini prestasi Indonesia yang terselenggara di Asian Games kemarin, terutama di kategori pencaksilat, menurun drastis dibanding 2018 kita sebagai tuan rumah. Nah, di antara penyebabnya, indikasinya adalah perubahan peraturan. Yang ketika 2018 kita hampir menyabet seluruh medali emas, tetapi kemarin di Asian Games kita hanya satu mendapatkan medali emas, dan itu digadang-gadang indikasinya adalah tentang adaptasi kita terhadap peraturan baru. Baik, di sini PBIPSI Pengurus Besar mengeluarkan sosialisasi ke beberapa provinsi. Kebetulan saya bertugas di Wasit Juri Provinsi Banten. Kemarin juga baru mensosialisasikan di tingkat kota Tangerang Selatan. Jadi ada peraturan lama, yaitu peraturan IPSI 2012. Lalu kemudian ada peraturan baru IPSI 2016. Lalu kemudian ada peraturan baru kembali Persilat 2021. Pada hari ini kita memakai 2012. Januari tahun baru 2022, PBIPSI melakukan seleksi dan memakai peraturan 2016. Waktu sosialisasinya setengah tahun. Juni ini harusnya sudah selesai sosialisasi di pengurus. Pada akhir tahun 2016 diberlakukan peraturan. Jadi sampai Juni, Desember itu event sudah memakai 2016. Saya di Banten, Porprov Juli itu memakai peraturan 2016. Tapi Persilat sudah memakai peraturan 2021. Kita akan bicara beberapa perbedaan. Ada 9 item perbedaan antara 2012, 2016, dan 2021. Mas Irfan langsung paling belakang, Mas. Jadi kita nggak, nanti kita prakteknya saja. Jadi kita sekarang bicara perbedaan peraturan 2012, ya, 2016 dan 2021. Ini ada 9 item perbedaannya, langsung saja biar kemudian kita sama-sama paham. Yang pertama adalah arena atau gelanggang pertandingan. Pada 2012 dan 2016, lingkaran di tengah itu masih dipakai. Tetapi di 2021 Asian Games kemarin, lingkarannya sudah tidak ada, berganti merah biru berbentuk kotak dan berhadap-hadapan. Itu perbedaannya. Ini secara arena atau gelanggang. Jadi sudah tidak ada lagi lingkaran diameter besar dan diameter kecil pada 2021. Tapi kalau 2012 sampai 2016 masih pakai. Oke, yang kedua adalah nilai. Dinilai peraturan 2012 itu pakai pukulan 1, tendangan 2, jatuhan 3. 2016 berganti, pukulannya 2, tendangannya 3, dan jatuhannya 4. Kemudian di Persilat 2021, ini masih kalau Persilat dari 2021 ya Mas, itu kembali ke 2012, pukulan 1, tendangan 2, dan jatuhan 3. Perbedaannya di 2016, jarak nilai ketika 20 maka dimenangkan secara otomatis. Contoh misalnya sudut biru mempunyai nilai 10, sedangkan sudut merah mempunyai nilai 30. Ada selisih 20. Kemudian pertandingan tidak dilanjutkan karena dianggap sudut merah sudah memenangkan pertandingan dengan selisih poin 20. Meskipun baru terjadi kedua tahun pertama, gitu. Kalau di 2012 itu sampai selesai. Bukan, itu ada namanya wasit menghentikan pertandingan, WMP. Nah, gitu. Istilahnya berbeda. Wasit menghentikan pertandingan
Ketika sudah jauh 20 langkah selisihnya, maka dihentikan. Tapi dalam istilah 2012 itu namanya WP, wasit menghentikan pertandingan. Tapi bedanya kalau di 2012 itu tidak karena angka juga, tapi karena bunyi berat badan atau karena teknik. Gitu. Kemudian yang ketiga, perbedaan adalah ketika keluar garis, pesilat keluar garis. Di peraturan 2012 dan 2016, satu kaki di kanan keluar maka dinyatakan keluar. Tetapi kalau 2021 pesilat harus 2 kaki di luar. Itu nanti juga berpengaruh kepada jatuhan. Kemudian nanti tidak praktekkan saja menjadi. Kemudian yang keempat adalah perbedaannya di jumlah juri. Peraturan 2016 menggunakan 3 juri di kategori tanding dan 5 juri di kategori seni. Sedangkan di peraturan 2021 pesilat kan begitu, itu di tanding masih 3 juri, tapi kalau di seni mereka memakai 10 juri berbaris di depan. Mungkin kalau bisa dilihat di YouTube di video Asian Games kemarin udah 10 gitu, banyak sekali. Dan ini kebanyakan negara-negara. Lalu ke yang kelima adalah teknik tarikan. Nah ini yang juga harus diketahui. Di peraturan 2012 tidak diperbolehkan menarik. Sedangkan di 2016 dan 2021 diperbolehkan. Mungkin nanti kita sama-sama mempraktikkan biar lebih jelas kayak apa sih yang diperbolehkan. Naik Mas Irfan, poin yang keenam, cuma ada 9 poin Mas. Kemudian serangan di peraturan 2012 dan 2016 hanya menggunakan 6 kali serangan. Wasit memberhentikan. Apa gunanya? Supaya bisa dinilai dengan objektif dan baik. Tetapi kalau di 2021 wasit tidak boleh menghentikan serangan. Jadi ketika dia aba-aba bersedia mulai, maka sepanjang tidak ada pelanggaran diteruskan sampai waktu berhenti. Kalau dilanggar, ya udah resikonya lebih menangkan. Jadi kalau itu sampai dilakukan mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, maka bersiap-siap untuk melatih atlet. Kondisi isinya harus dengan 100%, 100% supaya nggak ada yang atau satuan jadi berlakukan oleh IPSI. Lalu kemudian kuncian di 2012 dan 2016 itu ada aturannya tapi tidak pernah dipergunakan. Sedangkan di 2021 kuncian diperbolehkan. Dihitung sesuai dengan teknik kunciannya sampai 10 tidak bisa melepas dimenangkan. Mau kuncian di atas, mau kuncian di bawah. Betul, mau kuncian di atas maupun di bawah. Tapi kalau kuncian di atas terus kemudian dilanjutkan di bawah dia terbanding, ada tambahan plus nggak? Pokoknya ada hitungannya. Oh. Jadi kalau kita mengacu pada 2012, ketika hitungan maka penilaian diberhentikan sampai dia dilepas. Tapi kalau kuncian itu mengakibatkan cedera si lawan gimana? Itu namanya diberhentikan kemudian menang teknik. Mantap itu. Sebutannya itu. Jadi 2012 menang teknik pakai istilah itu gitu ya. Lalu kemudian kuncian ada di 2012 dan 2016 secara aturan tapi tidak pernah diberlakukan. Kenapa tidak pernah diberlakukan? Juga karena tidak pernah terjadi. Oke,
yang ke-8, di teknik di peraturan 2012 satuan dan guntingan hanya sekali. Ya, nanti kita praktek ya, sepertinya harus praktek sekarang biar tahu. Iya. Lalu kemudian pembinaan itu kalau dengan ikut pertandingan, wasit itu biasanya ketika peserta dipanggil, dia memberitahu, menginformasikan sesuatu yang tidak diperbolehkan, kemudian jadi dia ke depan. Nah, ini pembinaan namanya. Jadi tidak boleh menendang ke atas, terlalu ke atas. Satu pembinaan saja. Kalau 2012 hanya satu kali. Dia melakukan kembali, maka jatuhnya teguran. Pembinaan 2 kali, jatuhnya keteguran. Pengurangan nilai. Tetapi kalau peraturan 2016 dan bersilat, pembinaannya 2 kali. Jadi yang melakukan kesalahan 2 kali boleh. Kalau 2012 tidak boleh, hanya melakukan kesalahan sekali. Sablon dan guntingan ketika dilakukan pada peraturan 2012, maka tidak boleh dibalas. Guntingannya tidak boleh dibalas di peraturan 2012. Tetapi kalau 2016 dan 2021 boleh. Ya, kontrak. Jadi ya guntingan ditendang. Itu boleh. 2012. Tapi kalau 2016, 2012 ketika menggunting maka tidak boleh diserang. Ketika diserang dikurangi nilainya. Pelanggaran disebutnya. Lalu kemudian terakhir ada ini terakhir, nanti lebih baik praktekkan, yaitu TGR. TGR itu tumbal ganda dulu. Ini hanya bicara sistem saja. Kalau sekarang yang kita pakai 2012 kita pakai sistem pool, banyaknya peserta lalu dibagi pool A, pool B, pool C, sebagainya. Tapi kalau sekarang di Persila 2021 tidak pakai sistem pool, sistemnya gugur langsung di pertandingan head to head seperti itu. Tapi hanya di TGR, tunggal ganda dulu. Artinya semua main sampai pagi nanti langsung keluar nilai, ya udah selesai. Selesai, sistem gugur. Oh, tidak ada nanti baik ini ketemu lagi. Ya. Kalau 2012 per pool nanti ketemu. Pool A, ketemu. Pool A dalam jumlah 10 atlet, silakan siapa pemenangnya ketemu sama pool B gitu. Ada. Tapi kalau di 2021 tidak dipakai sistem gugur, langsung seperti itu. Nah, ini 9 perbedaan di 2012 peraturannya, 2016 dan 2021. Nah, sekarang mungkin kita praktekkan sedikit, kita praktekkan. Jelas tadi. Ya, biar lebih jelas. Mas Rofiq bisa ya kita tanggung saya berbeda. Seperti apa, nanti bagaimananya. Boleh dari Arena. Ya, pertama pukulan ya Mas, pasang. Jadi ukuran di peraturan 2012 itu hanya boleh lurus. Oke. Satu, hanya ini saja. Boleh, dekat boleh. Jadi selain itu, maka wasit akan memanggil, memberikan pembinaan. Sasaran boleh, pukulan lurus itu, boleh sasarannya mana saja? Ya, body masih, body protector ya. Oke. Ini pukulannya kan gini ya? Ya. Ya lurus gini. Bagaimana kalau lurusnya ini? Oke. Tapi enggak lurus saya. Nah, saya swing saya juga lurus. Ya. Nah, ya itu dianggap nilai enggak? Oke. Ya. Oke, tadi kan 2012 kita bicara 2012. Sekarang 2016 dan 2021. Mana sih pukulan yang diperbolehkan? Perhatikan ya. Ini yang perlu diperbolehkan 2012. 1. Lurus. Dapat nilai. 2. Ini nilai semua. Nah, boleh diperbolehkan semua. Boleh. 3. Boleh. 4. Cocok. Boleh. Loncat. Sip, Mas. Oh, boleh.
Khusus sikutan, perbedaannya adalah tidak boleh memakai tarikan. Maksudnya tarikan Contoh gini, di 2016 peraturan baru nanti akan dilaksanakan, boleh ditarik. Ini boleh. Saya tarik, ini boleh Mas. itu yang baru tersirat Yang baru. Oke. Nah, kalau begini, ini nggak boleh. Oh. Silat itu sikutan diperbolehkan tanpa ada tarikan. Oke. Contoh. Nah, gitu. Kalau sikutnya begini boleh nggak? Itu kan sikutnya ada lintasan ya. Saya lurus. Nah, Boleh. ya diperbolehkan, tetapi nanti takutnya tidak menjadi nilai. Karena wasit juri itu menilai sesuatu yang jelas dan terlihat dan keras, tidak terhalang. Jelas, mantap, bertenaga dan tidak terhalang. Tidak terhalang. Jadi kalau panjenengan begini kan nggak kelihatan. Ini gini, ya. Ini kan crash ya, sistem crash. Itu masuk buka full, saya masuk. Itu cuma salah satu, Mas. Ya, yang penting kalau terlihat, Ya, terlihat jadi nilai. Itu aja intinya, guys. Satu yang jelas Mas Agus tadi, kalau pukulan dari jarak dekat, di dapat nilai nggak tidak dari Ya, belakang. pokoknya tadi intinya terlihat keras dan tidak terhalang. Pokoknya itu aja rumusnya. Ya. Kalau misalnya Oke. Mas, Kan ini nanti juga pertanyaannya kita praktekkan dulu ya sebentar. Nanti malah nggak selesai. Kayak mana? Jelas, ya, mantap, itu boleh. bertenaga, tidak Terlihat, terhalang. tapi lawan ambruk. Tidak pakai awalan gitu. Ya, tapi lawan terus ambruk. Sudah ya? Ini dari sini. Oke, itu pukulan Mas ya. Ini pukulan. Maaf, ada yang terlewat satu. Body sebentar. Di 2016 dan 2021 nanti, panjenengan kalau mau turun harus beli body baru. Oh. Karena body yang sekarang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena body sekarang hanya menutup depan, sedangkan 2021 dan 2016 dan 2021 boleh menyerang bagian belakang. Sikut boleh? Ya. Jadi nanti body yang baru itu tertutup dari depan sampai belakang. Gitu. Jadi nanti ikatan itu sudah tidak ada lagi, adanya hanya warna. Jadi dia black, di sini black, di sini tebal sampai depan dan belakang. Oke ya, oke pukulan itu masih siap pukulan, sebutan selesai. Itu kemudian tendangan. Tendangan masih sama, tendangan depan, tendangan samping masih diperbolehkan. Ya. Kemudian tendangan sip, ya. Nah, yang baru hanya menambahkan tendangan selain B, double boleh kan double. Boleh. Boleh. Ya. Kalau tendangan tanpa awalan kayak gitu, tapi Eza, artinya tendangan saya tanpa ada itu, tapi di atas posisinya. Aturannya gini, Boleh nggak? dia boleh menendang seperti ini, asal lututnya tidak menyentuh matras. Kalau Ketika dia Langsung saya ini, ya. Ketika ini, ya langsung saya double. Tapi tanpa boleh. Ya, semua diperbolehkan asal sesuai dengan body. Jadi pukulan loncat, tadi pukulan loncat diperbolehkan. Gitu ya. Termasuk dengkulan. Saya juga mau praktekkan dengkulan. Boleh. masuk tendangan terbang boleh. Boleh, Mas. Oh, termasuk double dua. Misalnya gini dia masuk, saya masuk, tapi lompat terbang. Boleh. Tapi prakteknya nggak bisa, Mas. Saya susah. Boleh, tapi tinggal dipraktekkan aja. Prakteknya susah. Jadi sama kayak pukulan, khusus dengkulan sama sikutan, dia tidak boleh menarik. Jadi misalnya tarikan terus ditendang, boleh. Di 2012 tidak boleh. Yang baru nih 2016 dan 2021. Jadi khusus dengkulan sama kayak sikutan, tidak boleh pakai tarikan, tapi diperbolehkan. Contoh, satu harus saja, ya, dua, terus lompat. Boleh Mas. Muay Thai. Boleh, ya, gitu.
Oke, tendangan ya Mas ya. Sudah, habis itu Litonya jalan semua ini. khusus, maaf tadi dipertanyakan, sikutan bagian belakang itu yang diperbolehkan, mohon maaf, adalah tumbukan namanya. Oke. Tumbukan, bukan sikutan, tapi tumbukan. Contoh Mas, pegang kakinya, pegang. Satu, ini boleh, tuh. Oh gitu. Nah, Tapi kalau ini nggak boleh, Pak. Oh. Jadi diperbolehkan tumbukan, Bedanya apa? karena tidak membahayakan. Oh, itu membahayakan. Itu kalau Tulang belakang. kalau saya gini, ya diambil, apa diambil kaki saya. Nah, saya pakai teknik besetan. Ya, pakai beset ya. Di kurang pas ya. Ada cedera. Ambil. Kaki ya, saya putar, kemudian saya balikkan ini gimana? Jatuhan. Boleh itu jatuhan namanya. Oh. Boleh. Oke, ini pakai saya. Ditangkap, for the cop, ya. Pakai kunci. Dia jatuhan. Jatuhan boleh. Oh, iya. Nek bukan terus itu jatuhan itu double malah. Nah, itu nanti kita kejatuhan, kita belum kejatuhan Mas. Belum sesi jatuhan belum. Tikung Aceh. Ini masih tendangan. Iya Mas ya. Tikung Acehnya jalan. Sudah ya Mas ya. Oke, pukulan sudah, tendangan sudah. Oke, sekarang beberapa hal yang masuk pelanggaran di 2012 sekarang disahkan diperbolehkan. Contoh misalnya, tendang Mas Roy. Hop. Di 2012 ini tidak diperbolehkan. Satu, Boleh. tendang itu tidak diperbolehkan. Sekarang boleh. Terus bantingan dari tangkapan itu Termasuk bantingan, contoh misalnya. Makanya teknik yang kita kembangkan juga begitu sekarang. Saya ketika kan saya mengembangkan beberapa teknik gitu, ya diantara ini gitu ya. Contoh, satu tangkap. satu, dua, cep. Double nilai. Oh, double. Ya. Berarti itu nggak boleh. Betul. Jadi itu pukulan yang tindakan itu jatuh. Ya. Tangkap. Jadi nilainya langsung dihitung banyak tuh lah. Gitu. Pukulan sendiri, tendangan sendiri, jatuhan Untuk sendiri. mempercepat nilai langsung mentok. Menang. Ya, tadi perbedaan skornya 20 ya menang. Kalau Berarti terpautnya 20 tentu menang. menang, betul. Berarti nilai yang lebih cepat yang banyak itulah yang menang. Ya, menang betul. Ya, lebih cepat. Kemudian Yang lebih Iya, lebih cepat. itu yang diperbolehkan. Kemudian di 2012 itu tidak boleh ngangkat kaki tadi. Iya, itu tidak Boleh. Enggak, kan di 2012 tidak boleh. Oh, sekarang Sekarang boleh. Makanya tadi saya dengar-dengar kayak atlet tembak, ya memang begitu boleh karena diperbolehkan Mas. Oke. Ya, contoh pasang. berarti leluasa. Set. Nah, selesai Mas, dapat jatuhan Mas. Oh, iya. Nah, itu. Mas Wisnu diinstruksi sebentar. Silakan sambil diikuti ya. Tapi hati-hati. Ini peraturannya menarik banget ini. Sampai kesenggol. Ya, hati-hati. Bisa jalan taruhnya bisa. Boleh, semua boleh. Segala sikutan lintasan itu diperbolehkan asal tidak boleh menarik. Pukulan beruntun juga nilainya juga beruntun. Nah, pukulan ya Mas ya. Nilainya hanya satu. Kalau 2012, seberapapun banyak Anda memukul, maka dihitung satu. Nah, di 2016, asal jenis pukulannya berbeda, maka dihitung. Contoh, satu, klek, dua, klek, tiga, cek. Dapat saya, 2 kali 3, 6. Gitu. Kalau gini, Kalau gitu enggak? Hah? kayak karate, durian itu, gede. Satu itu namanya. Oke. Ini yang jenis berbeda, jenis pukulannya berbeda. Ini betul. Khawatir yang Itu anak karate bisa jalan itu. sebutan pertama oke. Udah. Ya, nah, Orang silat bisa kalau ternyata tenaganya masih bablas nih. bingung Udah, kalau anak karate yang kena kepala. Dah. Sadar enggak? gimana menurut komite? Tetap dihitung pelanggaran. Kalau ketika harus latihan silat. bagian wajah. Mas Ajis ya. Ya. Jadi ketika kebablasan bagaimanapun, misalnya ketika begini terus masuk, yang itu tetap kena jelas. Tapi ketika dia kena, itu pelanggaran.
atau pelanggaran. Mas, berarti yang sekarang kan semua jenis yang yang kena pelanggaran. Ya, itu Betul. semuanya pelanggaran walaupun itu salah bela. Betul. Kalau dulu kan ada salah bela dan pelanggaran. Betul lah ya. Masuk, saya crash, tapi sudah crash, ya. Kemudian kena apa? Boleh mas, kan tadi contohnya tadi boleh. Contohnya itu, berarti kan main karung bola ya. Ya, contohnya kan tadi. Ini masuk, dihitung, kemudian jatuhan saya, hitung lagi. Hitung lagi. Ya. Kayak tadi kan saya menjatuhkan tanggapan ya. Kalau saya lanjutkan dengan puncak lagi, Boleh. kalau jatuh sudah. Jatuh sudah. Enggak, boleh. Boleh. Sekarang ada kuncian. Itu sudah jatuh, saya kunci lagi. Boleh. Hitung. Yang sekarang ada kuncian Sekarang boleh langsung bisa hitung. TKO kalau yang sekarang. Nah, wasit langsung hitung biasanya. 1, 2. Berarti kalau kena kepala meskipun dia merunduk dianggap pelanggaran. Jangan pelanggaran. Kalau 2012 enggak. Ya, kalau 2012 kan ada salah bela dan ada Salah pelanggaran. bela. Kalau Salah sekarang bela semuanya tuh pelanggaran. serangannya sebenarnya sudah sesuai normal, pesilatnya terlalu menunduk. Nah, itu namanya salah bela dia. Itu 2012 boleh, jadi tidak jadi pelanggaran. Tapi sekarang dia pelanggaran. Kenapa? Karena bagian bawah boleh diserang sekarang. Oke, jatuhan. Kuncian tripen ini boleh. Boleh mas. Oh, boleh. Sekarang Tapi nilainya piye nek arep kunci nanti gopo? Tuh. Enggak, mau narik saya ini kan? Mau narik saya. Nah, kemudian saya kunci. Ya. Sampai dia ini patah. Hasilnya enggak masalah. Ya boleh. Dianggap menang teknik kan? Menang teknik. Ini yang bisa apa, Mas? Oke. Jatuhan mas, jatuhan. Sekarang kita bicara tadi di sapuan sama guntingan. Ting. Ya, guntingan di 2012 tidak boleh, hanya sekali. 2012 sapuan sekali ya. Kartu nggak ada yang tampung nggak ada. Ya, ya. Nah ini 2012 hanya boleh sekali. 2 kali ya. Sekarang boleh 2 kali, kanan dan kiri, depan belakang. 1. Nah ini baru boleh. Sapuan dulu jangan dulu ya. Jadi sapuan misalnya gini. Aturannya luar biasa, Ya. tapi banyak 1, nanti 2. kematian. Nah ini sapuan 2 kali namanya. Nah, sekarang itu yang diperbolehkan boleh. Ganti kaki boleh. Nggak ganti kaki juga boleh kayak tadi Mas Robi. Maksud saya mempraktikkan yang ganti kaki. Ya. Guntingan boleh juga 2 kali. Ya. Jangan lagi. Nah bedanya di 2012 ketika guntingan tidak boleh diserang. Kalau sekarang 2012 mau sapuan dan guntingan boleh diserang. Ya mas ya, contoh. Ya guntingan. Boleh, mohon. Boleh. 1. Boleh sekarang. 1 saja. 1 kali kau. Ya. Nah, yang lebih ekstrimnya adalah boleh melakukan defense dan serangan pada posisi di bawah. Contoh. Saya bawah ya. Saya contohkan ya, serangan yang diperbolehkan ya. Nanti kamu tendang ya. Saya serang. Jadi 1. Ah, boleh. Coba yang bawah, poin ya. Poin. Defense. Ulang lagi ya. Itu 1. Yang kedua. Boleh. Langsung kunci nih yang menjatuhkan. Boleh langsung. Saya. Kalau pas begitu jatuhan akan dihentikan apa disampai? Enggak bakal dihentikan, Pak. Hitung. 2. Kalau kunci. Kunci. Ya kalau kunci. Kalau enggak, dia hitung sebagai jatuhan. Nek dikunci hitung 1. Nah, dihitung kalau sudah kunci dihitung. 10. Tapi dia Bisa itu. sampai lawannya Sampai 10 masih itu. Oh, Mau dia gini, mau enggak, Sing dapat 10. menang. wasit yang menghitung sendiri. Dia menghitung dulu. Ada nanti timernya mas, tenang aja nanti. Kemenangan pada Di pertandingan nanti ada timer di bawah. kemenangan pada hitungan si 10 tua ya. tua jauh pelit teknik. Itu kan. Itu tidak dihentikan. Lanjut lagi. Tahu. Kalau
bulan yang mana nih? Ya. Enggak, pada sempurna itu jatuhan. Kalau dia nggak mengunci, menjadi diberhentikan sebagai jatuhan. Pelajaran kapto. Enggak. Bisa diberikan. Atau misalnya ini ya Mas terus ya. Benar. Nah, gitu. Ya kan, selesai nih saya. Ya dihitung sebagai jatuhan saya. Kecuali saya melanjutkan dengan guntingan. Gitu ya. Itu beda lagi, Pak. Kuncian mau kunci. Itu beda lagi. Itu tadi Mas, ya. Yang dikunci berhentikan hitungan 10 tadi dianggap KO atau gimana? Iya, dianggap KO. Kalau sudah 10 dianggap KO. Sama seperti tadi peraturan 2012, kalau nggak bisa melanjutkan dihitung sampai 10 maka dianggap menang. Nah, tekniknya diturunkan. Nah, yang agak unik lagi adalah yang sering dilihat di Asian Games kemarin dan kita protes banyak adalah saya tendang, kamu jatuhnya. Saya. Satu. Nah, ini yang sering banyak. Serang balik Pak Krisno. Berarti pada saat dia Ini tidak Hitungannya apa ini? Hitungannya yang jatuh malah yang saya yang menang dia. dianggap ini adalah guntingan, proses guntingan dari atas. Gitu. Nah, itu yang Seandainya yang pas jadi guntingan itu kaki lawan patah itu gede apa? Untuk kalau tekniknya sudah benar, ya kesalahan dia. kesalahan. Ya. Karena pendekar juga dianggap bisa bertahan. Kan bisa saja terjadi tuh Mas. Bisa saja. Kemungkinan besar ya. Iya. 99%. Lalu gini, ini yang jadi kemarin di Asian Games hampir Indonesia kalah poinnya. Ini posisi yang seperti ini nih Mas. Baik, bulan. Masuk. Nah, itu saya yang menilai. jangan keras. Sampai itu tuh. Saya dapat nilai. Dapat nilai. Saya. Terus gunting, itu tadi gunting monyet. Sekarang gunting biasa. Jadi kalau ini jelas masih jatuh sayanya. Pelan-pelan. Ya, terus kemudian pas Krisna jatuh. Saya dihitung jatuh dia. Tapi kalau Mas Krisna nanti yang jatuh, tapi Mas Krisna melakukan proses serangan balik. Enggak, kalau saya jatuh, terus kemudian secara serangan otomatis balik. dia dapat nilai guntingan. Terus Mas Tapi Krisna kalau tidak jatuh, kalau saya melakukan serangan walaupun pelan seperti ini, saya dianggap menjatuhkan dia. Minimal dianggap jatuh itu kalau gimana mas? Di bawah pokoknya. Atau dengkulnya mepet kayak Enggak, gitu? kalau guntingan coba di bawah. dia berarti ada sarangnya, ada dorongan ya. Pada peraturan yang lama, guntingan mau seperti apa tidak berpengaruh, tidak dianggap jatuh gitu. Gitu. Ya Mas ya. Ini yang kemarin banyak kalah nih kita. Ketika dia dari proses ini terus dia langsung kunci. Yang kunci yang mana? Ya boleh, tetap dihitung. Intinya semua ketika melakukan sesuatu teknik kuncian dihitung sampai dia menyerah. Terus kalau sama-sama ada perlawanan, itu sampai berapa detik? Oh iya, 5 detik. Kita di peraturan masih juri masih sama. Semua dihitung selama 5 detik untuk prosesnya. Melepaskan Kuncian, khusus kuncian ya 10 hitungan ya. yang Timer. mengunci saya masih melawan, itu kunciannya nggak dihitung dia. Karena proses melawan. Iya, tetap dihitung ini 10 tadi. 10 poinnya tadi. Misalkan di situ saya narik kunci saya mau narik ya, kunci saya terserah, kunci saya terserah mau kunci. Nah, dikunci ya, ini saya terkunci nih mau jatuh ya. Nah, terus kemudian Oh, prosesnya ya, maksudnya? Ya, terus kemudian saya melawan. Iya. Terus kemudian saya melawan. Nah, misalkan ya. Ya. Prosesnya tetap dihitung 5 detik nah. Mohon maaf. Ini proses itu tetap dihitung 5 detik. Oh, kuncian saya dengan siku leher ketika dia begitu, ya, tangan saya ini masuk. Nah, saya tidak sengaja ini, tapi ini proses ini saya. Ini boleh. Boleh, Mas.
boleh. Ini diperbolehkan. Nah, terus yang dikunci di fake, kepala aku kena. Nah, soalnya dia menyerah ya kalau dimenangkan. Ya. Jadi mohon maaf tadi proses itu tetap 5 detik. Proses jatuhan, proses seperti ini tetap 5 detik. Ya. Apalagi tadi sudah. Itu untuk anak-anak pertandingan junior berlaku. Wih, menghalu serangan diperbolehkan. Menghalu serangan diperbolehkan. Pokoknya dilihat nilai, apapun yang dilakukan diperbolehkan di peraturan 2016 dan 2021. Menghalu. Saya tidak apa untuk yang aturan lain yang saya pelajari. Pokoknya kita hanya wajib ini sekarang menilai serangan, menilai sasaran, sudah. Mau melakukan apa boleh. Ini kalau soal menghalau dari 12 misalnya sama tendangan ya boleh, kalau menghalau serangan boleh. Tidak kok. Boleh. Tendangan boleh. Kalau dia nendang, ya dia nendang kan? Nah, terus kemudian saya pakai teknik aja. Boleh. Itu bukan sasaran. Sasaran itu body. Sasarannya body. Oh. Tapi kalau tapisan, kalau nilai. Kalau sekarang udah tidak ada nilainya. Kalau 2012 ada nilai plus. Tapisan itu berapa? Tapisan 1 plus 2. Tapi pelanggaran atau boleh saya? Boleh. Langsung lanjutkan. Boleh. Cidrai dulu bos. Lagi. Nah, itu ini dia sampai matang ya akan mencederai. Oke. Kalau mencederai dengan ini bahasanya menghalu. enggak. Jadi tekniknya ini memang. ini contoh saja sebentar nih Mas. Oke, hal-hal yang tadi diperbolehkan adalah mencederai. Contoh di bawah sapu. Saya sapu ya Mas ya. Sapu. Angkat. Saya sikat ini Mas. Ini sudah diperbolehkan. Boleh. Boleh. Tapi kalau tadi zaman tadi saya itu Dengan juga rangkaian dua. Dengan rangkaian dua. diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah menjurus kepada mencederai. Ditendang terus dar. tapi kalau Karena itu bukan sasaran. tadi ulangi ya, ulang ya. Nah, kita lanjutkan dengan dengan menyerang. Karena itu yang sebenarnya mencederai pertama Mas. Ini juri basis. Iya, Nah, ini bahasa dulu ini penilaian basis. Ini serang saya. Ya, saya nah apa? Sekarang ini saya bawa terus serang. Bebas. Itu rendang bukan. Nah, ini saya biarin, biar saya tapis. Saya lanjutin. Boleh nyolong rakyat kalau apapun yang Mantap. Kalau saya wasit kemudian tidak melihat, boleh. tidak apa-apa diperbolehkan. Ngerti-ngerti lorong. Ya. Oke, tapi kalau saya melihat itu berujung pada mencederai, saya hentikan. Justru yang saya nilai bukan serangan kedua ketiga, dan justru yang pertama yang saya kasih peringatan. Oh, peringatan. Itu iya. Tapi kalau teguran, Pak. Kalau cedera teguran. Oh, kalau seandainya ketika saya harus terbitnya nggak bisa melanjutkan pertandingan, ya akibatnya misalkan ininya misalnya. Kalau teguran, maka kesalahan Mas Agus Anda didiskualifikasi. Yang menang yang cedera. Yang menang justru yang cedera. Tapi yang cedera nggak bisa main lagi. Iya. Jadi gitu ya. Nah itu juga. Ini hal Saya yang meloloskan dulur saya yang lain. ini mohon maaf ya. Ini juga hal yang nggak baik di kalangan kayak saya yang turun di prestasi. Yaitu adalah ketika kalah mencederai sehingga didiskualifikasi. Padahal secara babak masih ada babak kesempatan babak ketiga. Ketika babak pertama kedua dianggap dia kalah, pelatihnya langsung mengasih kode, mati nih wey. Wah udah kayak tadi. Padahal masih ada babak ketiga misalnya. Sosok bisa kejar angka, dia bisa menang. Tapi dengan seperti itu akhirnya. Tapi kalau tapisan sikutan boleh. Didiskualifikasi akhirnya. Tapisan sikutan boleh, misalkan dia, ya. Nah, Ya, ini gini. Nah, terus kemudian dia nyerang, terus kemudian saya. Ya, boleh. lagi-lagi karena faktor kesengajaan dan mencederai itu tidak diperbolehkan. Itu bukan bahasa menghalu ya. Enggak. Bukan langsung dibebaskan mencederai. Ya, makanya itu hak prerogatif wasit ketika menilai. Oh, kamu mencederai, berniat mencederai. Meskipun itu saya mau itu proses. Itu saya proses. Ya padahal pas zaman dengan Mas Agus, saya rasa maksudnya sama, menghalau mungkin. Ya. Tapi nggak boleh. Misalkan itu proses. Iya, proses. nggak boleh. Ini ada serangan berikutnya. Iya, dianggap karena bagi kami itu dianggap berujung pada berniat mencederai.
Tadi satu, dua, tenang lagi. Proses mencederai nggak boleh. Walaupun niatnya menghalang bagi tidak. Itu blokade. Berarti kalau pres ini ya. Ini orang ngerti orang pres saja. Ini kejadian wasit mas nanti. Ya, Tidak yang ngomong lah. oke. Nggak boleh, pokoknya malah nggak boleh. Leher nggak boleh. Leher sudah nggak boleh. Gitu. Serangan bawah tetap nggak boleh kan mas? Kemaluan kan tetap nggak boleh. Ya nggak boleh, nggak boleh. Ya itu aja. Oke, cukup mas. Ada lagi? Oke. Baik, terima kasih. Tadi beberapa hal perbedaan 2012, 2016 sampai 2021. Mudah-mudahan bisa bagi kita karena ini hal-hal yang nanti akan diberlakukan di momen yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi bekal kita semua, terutama yang ingin terjun ke prestasi untuk bisa lebih baik dan lebih lanjut. Satu tekanan lagi. Mohon maaf. Satu tekanan lagi tadi kami sudah menyinggung bahasa peraturan pertandingan dan seni tunggal. Seni tunggal ini ya. Itu yang sebenarnya faktor utama dalam gerak itu kebenarannya di mana saya itu masih bingung. Untuk TGR ya, tunggal ganda rendu ya. Saya bener gak sih ngopo gitu. Ya, yang dinilai untuk tunggal nanti ganda ada lagi penilaian, ada berkuda lagi. Tunggal yang pertama adalah kebenaran gerak, ada 100 gerak. Apakah bisa diragakan bener gerak sih? Nomor sisi, nomor telur pada satu Kebenaran baku. kebenaran baku. Kalau misalnya gini, di gerak baku itu ada gerakan protokol. Nah itu ada yang tidak Di bakunya, tapi di ESA bakunya protokol itu dilangkah. Kalau ini hanya balape, itu boleh begini, boleh begini, boleh begini. Ya, itu kalau ada variasi kayak gitu, apakah ini menyalahi kesalahan gerak? Karena yang dapat nilai berapa? pasangan ESA ini itu kaki gandanya. Mau dia begini, apalagi kalau dia cacat. Ya protokolnya begini aja. Tangan satu dia nggak mungkin begini. Kalau dia anak disabilitas atau anak cacat, nggak mungkin dia harus seperti kayak gini. Contoh utamanya satu jurus tendangan itu berhenti dengan tendangan ditarik itu yang benar itu sehingga gitu. Nah Dan dalam isi yang benar itu yang bagaimana? Sikap kuda-kuda seperti gerakan apabila berkenan mohon petunjuk. Satu jurus ya mas, misalnya ya, di tunggal baku misalnya. Pelan-pelan saja. Ya, misalnya pembukaan pertama misalnya satu pada posisi tengah misalnya gitu. Nah, ya posisi tengah begini, tahu yang begini. Jadi hal yang sana segala macam. Nah itu dipersalahkan. Nah sih bener tengah. Nah. Terus kemudian ada hentakan. Nah, itu lurus kayak gini ya. Ada yang kalau kita ada yang dengan tumit diangkat itu salah. Saya terhati banget tuh mas. Ya, jadi IPSI tidak ada yang mengangkat kaki. Nah gitu. Terus perbedaannya seperti itu misalnya. Satu ditarik, satunya taruh di sini misalnya. Udah berani. Ini mah ini seperti itu. Jadi dia hanya memakai rumusan aja tadi. Satu lurus, satu. Ya, ini kemudian yang penting tendangannya lurus gitu. Nanti mau ditarik mau enggak, ya nilainya sama. Nilainya sama. Ya terus. Yang penting bentuk tendangannya sama. Ya lurus. 1, 2, gitu ya. 3, ya selesai. Serong. Ya, serong. Udah. Kalau ketemu satu jurus dalam 7 gerakan ini itu yang dinilai. Gitu. Yang kedua. Stop. Ini peragaan karena harus karena kita terimplementasi gerakan yang benar yang maunya dinilai oleh wasit juri gitu kan mas? Iya lah mas itu. Ya betul. Minta coba. Ya bayarannya mahal mas. ini mah kursus tunggal. Oke. Karena itulah penyampaian. Ada interval di tunggal apapun tidak dihitung oleh juri. Ya, interval. Jadi setiap jurus itu dalam 100 gerakan itu golok, toya, itu ada interval semuanya. Itu tidak dihitung. 1 interval, 2 tuh. Nah, ini interval namanya. Gerakan ke satu lagi, tarik. Satu ini tidak. Ya, puntok. Pijit. Terus.
Belakang, ulangi. 1. Saya mau mulai di sini pecahkan dulu. Terus. 1, 2 ditarik. 1 dibanting. Selesai. Terus Kedua, terus. Ketiga. sampai selesai. Ini tadi sebenarnya apa? Nanti mungkin di luar kan setelah ini kali Pak ya. Jadi mungkin karena waktu tadi saya dibatasi oleh panitia. Dan saya rasa tadi balik lagi bahwa peraturan ini kemungkinan aja mungkin bagi kita yang diajaran, fokusnya diajaran maupun di tradisi mungkin tidak terlalu penting. Tapi sebagai basic dasar ilmu itu harus kita ketahui. Terutama juga yang nanti akan turun di prestasi baik perguruan yang baik. Itu saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.